Ya, sesuai judul, ini bukan Mustang biasa. Ya, ini Mustang baru generasi ke-7 dan mungkin kalian juga udah sering lihat di jalanan. Tapi ini bukan sembarang Mustang. Ini adalah Ford Mustang Dark Horse. Ya, si kuda gelap dari Amerika. Dan sekarang kita bisa beli Ford Mustang Dark Horse ini di Glamour Auto Boutique. Sekarang gue lagi di tempatnya. Dan kalau kalian pengen, harganya 3,5 miliar on the road. Yuk kita lihat gimana sih kuda gelap generasi terbaru ini. Ya, ini dia Ford Mustang Dark Horse. Dan kalau misalnya kalian bertanya, bukan ini Ford Mustang GT? Bukan. Ford Mustang GT itu levelnya masih di bawah mobil ini. Jadi kalau kita bayangin ya kastanya Ford Mustang EcoBoost paling bawah, Ford Mustang GT tengah-tengah, terus ada ini Ford Mustang Dark Horse. Dan ini adalah Ford Mustang yang tenaganya paling gede sepanjang sejarah di luar edisi spesial seperti Shelby GT 350 atau Shelby GT 500 seperti itu ya. Dan karena ini Dark Horse yang paling bertenaga, pasti mesinnya gede. Sekarang kita buka. Dan ya, kalau pengen buka kap mesinnya itu ada di sebelah kiri, sebelah penumpang. Karena gimana pun juga, Ford Mustang kan asli adalah mobil Amerika dan mobil Amerika itu setir kiri. Kita buka di sini. Iya. Oke. Ini dia mesinnya. Mesin 5000 cc V8 naturally aspirated. Bukan hybrid, bukan turbo, dan bukan supercharger. Mustang yang pakai supercharger, seingat gue harus Shelby deh. Mungkin Shelby GT350 atau GT500 yang pakai supercharger. Ini enggak. Ini naturally aspirated. Dan dia punya tenaga 500 horsepower. Torsinya 566 Nm. Gede. Gede. Dan sebenarnya mobil ini pakai mesin V8 yang kalau boleh dibilang ada beberapa komponen baru turunan dari Shelby GT500 yang sebelumnya. Contoh, batang sehernya, stang sehernya atau connecting rods gitu ya, itu dari Shelby GT500. Terus noken asnya atau camshaftnya itu dari Shelby GT500 juga. Dan buat mobil ini si Ford Mustang Dark Horse dia pakai dual throttle body, itu makanya kenapa dia bisa naik tenaganya dari 480 tenaga kuda di Ford Mustang GT yang biasa jadi 500 di mobil ini. Dan lihat ya, jalur udaranya ada dua nih kiri kanan buat intake manifold, buat udara masuk ke ruang bakar gitu ya. Keren banget ya. Udah lama nggak ngeliat mesin V8. Dan buat yang belum tahu, mesin V8 Mustang itu ada beberapa nama. Yang ini yang kita lihat sekarang, ini namanya Coyote. Ya, Coyote yang di film kartun Roadrunner. Tahu kan? Yang selalu gagal itu loh. Nah, kalau tahu Roadrunner, jangan lupa besok medical check up ya. Lanjut lagi, ada Coyote, terus di tengah-tengahnya ada mesin V8-nya sama, tapi kodenya beda, namanya Voodoo. Nah, yang paling atas lagi, yang pakai supercharger, yang di Shelby, itu namanya Predator. Kalau paling bawah nih Coyote, tengahnya Voodoo, atasnya Predator. Ini yang Coyote karena dia nggak pakai supercharger. Nah, buat si Mustang Dark Horse ini pilihan transmisi ada 10 percepatan otomatis kayak mobil ini dan 6 percepatan manual. Dia ada strut bar yang gede dengan tulisan Mustang Dark Horse dan di depan ada tulisan Mustang. Ini nggak usah pakai engine cover ya. Mesin kayak gini tuh udah kayak aurat gitu. Dipamerin juga nggak apa-apa, jadi nggak usah di cover. Keren asik ngeliat mesin V8. Puas-puasin ngeliat karena saat di masa depan semua mobil udah pakai tenaga listrik, belum tentu kita bisa ngelihat seperti ini lagi. Dan pastinya Ford Mustang ini pakai penggerak roda belakang ya. Jadi bener-bener tradisional muscle car banget. Mesin gede di depan, penggerak roda belakang, terus tinggal kita yang berusaha jinakin mobil ini kalau skill kalian cukup gede. Dan sekali lagi, Ford Mustang ini sebenarnya nggak cuma ada versi V8 doang, ada juga versi EcoBoost yang mesin 2300 cc 4 silinder. Tapi yakin lu pengen beli Mustang yang EcoBoost? Yakin? Yakin gak salah beli? Lanjut ke mobil ini. Nah, gak cuma dari mesin, penampilan pun juga di-upgrade. Contohnya di kap mesinnya sekarang dia ada ventilasi. Tapi ini bukan buat masukin udara sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, ventilasi di kap mesin ini buat buang udara panas yang ada di sekitar ruang mesin untuk jaga temperatur idealnya. Jadi kurang lebih fungsinya sama ventilasi kap mesin Honda Civic Type R FL5. Gak cuma itu, sekarang
Grillnya beda, dan di bagian pojokan kiri kanannya ini ada lubang untuk masukin udara lebih banyak lagi ke dalam ruang bakarnya. Jadi yang kiri kanan ini bukan cuma hiasan, asli. Dan di beberapa generasi Mustang sebelumnya, ada yang modifikasi, kalau nggak salah tuh Ryan Twerk atau siapa gitu, kalau nggak salah. Yang tahu boleh komen aja di bawah, ada yang modifikasi di bagian sini dikasih LED dan nyala. Dan gue nggak nyangka itu penampilannya keren banget. Kalau nggak salah di Ford Mustang RTR ya dulu tuh. Gue nggak nyangka LED di sekitar air intake itu bisa dibikin sekeren itu. Apalagi buat Ford Mustang yang tampilannya gagah kayak begini. Sekarang lampu depan baru buat Mustang generasi baru ini, dan ada LED DRL 3 biji di bagian atas yang kalau kita lock atau unlock dia punya animasi yang cukup menarik kalau boleh jujur. Lanjut lagi, bumper depannya baru semua, lip spoiler kecil di sini juga baru, dan di bagian ujung kiri kanan lampu depan ada sedikit logo Mustang, logo kudanya ya, kecil gini, dan karena ini sebuah dark horse, logo Mustangnya gelap warna hitam. Terus upgrade lain buat si Ford Mustang Dark Horse ini adalah ada stiker Mustang Dark Horse di bagian kiri sama kanan kap mesinnya. Dan nggak cuma itu, ada stiker Dove di bagian kap mesinnya bagian tengah, kiri, kanan. Tapi ini bukan cuma buat gaya-gayaan doang, ada tujuannya juga. Jadi gini, kalau dipasangin stiker Dove gini, misalnya kita lagi nyetir di Peak, Semarang, mungkin di Surabaya juga, pokoknya daerah yang mataharinya itu ada 3-4, pokoknya silau banget lah. Kalau dikasih stiker Dove hitam kayak begini, itu silau matahari nggak bakal terlalu mantul dan mengganggu aktivitas berkendara kita. Bayangin kalau misalnya cat metalik biasa, itu bakal mantul banget, tapi kalau dikasih stiker kayak gini, itu nggak jadi masalah. Itulah makanya kenapa mungkin kalian lihat mobil balap dulu tuh kap mesinnya suka di stiker Dove warna hitam, tujuannya ya itu. Nah, selain di Ford Mustang Dark Horse kayak gini, kap mesin hitam juga bisa kita lihat di contohnya Abarth 124 Spider. Ya, kembaran Mazda MX-5 dari Italia. Lanjut lagi, kalau misalnya kalian penasaran, ini trim baru atau gimana si Dark Horse ini? Ya, ini trim baru. Mereka belum pernah pakai nama Dark Horse sebelumnya, dan pertama kali ada di Mustang generasi ke-7 ini. Secara bentuk, kita bisa lihat kalau Mustang ini kayak sedikit berubah dari sebelumnya. Nggak banyak yang aneh-aneh. Paling kalau misalnya yang kentara adalah mobil ini atau Mustang ini udah main sudut lebih banyak. Sudut yang tajam, sudut yang melebar, pokoknya banyak main sudut yang lampip segala macam biar kelihatan agak berubah dari generasi sebelumnya, tapi dari profil kap mesin yang panjang, bagian kabinnya, terus buntutnya yang pendek, masih kelihatan jelas kalau ini adalah sebuah Ford Mustang, hanya saja sedikit lebih tajam dan sedikit lebih gagah. Lanjut lagi, kalau misalnya kita samain deh sama mobil lain gitu ya. Oh, si Ford Mustang Dark Horse ini ibarat Porsche 911 GT3. Jadi kalau misalnya Ford Mustang yang GT yang biasa, dia tuh 911 Carrera S gitu ya, atau mungkin GTS gitu. Nah, Ford Mustang Dark Horse ini, dia adalah Porsche 911 GT3. Nah, kalau 911 GT3 RS itu sepadannya sama Ford Mustang GTD. Gran Turismo atau Grand Touring Daytona gitu ya. Jadi, ini adalah 911 GT3-nya Ford. Seperti itu. Dan dia pakai warna spesial di mobil ini. Ini disebut dengan namanya Blue Amber Metallic. Bener, tulisannya ember, ember, wadah air, ember. Ya gitulah. Intinya adalah, kalau misalnya kita di ruangan kayak gini, kita kasih cahaya cuma kayak, ini warna biru gelap, warna abu-abu gitu, nggak terlalu menarik. Mungkin benar. Tapi, kalau misalnya kita tembak cahaya yang lebih kuat, kita bisa ngeliat tiba-tiba kayak ada spektrum warna ungunya, ada warna kuningnya, dan mungkin ada warna putihnya di cat ini. Ya, gue seneng banget kalau misalnya pabrikan atau manufaktur itu mulai main-main sama warna cat, apalagi buat mobil icon mereka seperti si Mustang ini. Jadi selain Mustang, misalnya kayak Mazda main warna di Artisan Red, Lexus main warna tembaga gitu ya, terus siapa lagi BMW, Mercedes, Porsche paling sering tuh mainin warna gitu ya. Biar mobil tuh warnanya nggak hitam, putih, silver, abu-abu, hitam, putih, silver, abu-abu. Makin hari tuh warna tuh makin dikit ini, makin dikit orang berani ngambil warna aneh-aneh karena takut harga jual turun, takut cuma dikit yang ini. Beranilah aja ambil warna yang aneh-aneh gitu loh. Ini dunia udah cukup monoton, beranilah kasih warna sedikit gitu. Easter egg lainnya, di bagian depan kaca penumpang di bagian kiri bawah ada logo Mustang kecil. Lucu ya? Kalau di bagian supir di bagian bawah juga itu ada logo tulisannya
sound screen. Artinya apa? Nggak tahu. Nah, kalau di bagian atas ada tulisan Ford, plus ini adalah mobil dengan atap yang biasa aja. Dia nggak ada atap karbon dan nggak ada sunroof seperti itu ya. Nah, tapi sekarang gue pengen bahas salah satu feature yang cukup menarik dari Mustang generasi ini. Jadi, kita bisa beli Mustang ini dengan feature remote rev. Pokoknya intinya gini, kita bisa geber-geber mobil ini pakai kuncinya. Iya, nggak perlu ada orang di dalam, cukup pakai kuncinya aja kita bisa geber-geber mobil ini dari luar. Caranya gimana? Jadi gini, misalnya sekarang kita lock mobilnya, seperti itu, terus tekan remote engine start di kuncinya. Mesinnya nyala kan habis itu. Nah, lanjut, kita tekan unlock sama lock, mobilnya bakal ngegeber buat tanda konfirmasi tipis-tipis. Nah, habis itu lagi, kita tinggal tekan lock unlock. Dia bakal geber-geber lagi dengan lebih agresif. Ini benar-benar bukti kalau misalnya Ford tahu tipikal customer Mustang itu seperti apa. Orang yang pengen beli mobil sport buat bersenang-senang dan mungkin kadang pengen bikin orang lain tuh terkesan gitu ya. Wih, mobilnya bisa geber-geber padahal nggak ada orang di dalam, atau memang pengen denger suara mesinnya aja tanpa harus ada di dalam mobil. Itu keren. Kalau mobil-mobil sekarang, HP-nya bisa jadi kunci segala macam, nggak butuh semua itu. Terutama kalau buat mobil sport kayak Mustang, Toyota Supra, atau mungkin Nissan GT-R, kalau misalnya coba bisa pasang feature remote rev, itu pasti sangat-sangat seru. Bang, lu jangan ngomong terus lah, tunjukin gimana cara kerjanya. Maaf ya, bukannya gua nggak mau nunjukin, tapi di mobil yang ini, feature remote rev-nya nggak ada. Agak sayang, dia cuma lock unlock sama buka bagasi, nggak ada remote engine start. Agak sayang sih ya. Dan agak sayang juga kunci Mustang ini pakainya logo Mustang yang biasa, bukan logo Mustang warna hitam atau logo Dark Horse yang baru. Buat Ford Mustang Dark Horse ini, kaki-kaki juga udah di-upgrade pol-polan. Pelek 19 inci dan piringan cakramnya diameternya hampir 16 inci. Cakramnya aja lebih gede daripada pelek beberapa mobil di Indonesia. Gokil ya. Dan ini dia pakai kaliper Brembo. Brembo beneran, bukan kondom kaliper doang. Modifikasi apa sih itu? Dan dia pakai ban Pirelli P0 standar dari sananya. Ukurannya 255/40 R19 di depan dan di belakang 275/40 R19. Jadi peleknya belang ya, belakang lebih lebar. Dan kalau misalnya kalian pengen, ada juga handling package yang mencakup pelek carbon fiber dan ban Pirelli Trofeo RS. Jadi bannya ban semi slick gitu ya buat track, jadi biar handlingnya tuh lebih enak si Dark Horse ini. Ya kalau misalnya pengen bisa masang, tapi kalau misalnya enggak ya standarnya kayak begini aja. Lanjut lagi, di fender ini kita bisa lihat logo Dark Horse. Dan ini logonya tuh angker banget ya. Kita biasa kan lihat Mustang tuh logo kuda lihat dari samping. Ini kita lihat kuda tapi cuma kepalanya doang, warna hitam dan tampangnya kayak lagi marah. Ini bener-bener kayak kesannya tuh intimidatif, kesannya agak-agak mengancam gitu. Seneng banget gue ngeliat logo si Dark Horse ini. Sumpah. Keren banget logonya. Hebat, hebat, hebat. Nah lanjut lagi, si Dark Horse ini udah pakai suspensi Magnerite dari standarnya. Jadi Ford Mustang GT yang biasa dikasih tapi optional. Di sini standarnya udah pakai suspensi Magnerite. Itu adalah suspensi adaptif yang bisa berubah-ubah karakternya tergantung sama driving mode-nya. Jadi kalau sport atau racetrack, dia bisa lebih agresif, tapi kalau mode normal gitu ya, dia bisa sedikit lebih empuk biar kita nggak terlalu gubrak-gubrak waktu nyetir Mustang ini jalan-jalan. Nah, sebelum ke belakang, gue pengen bahas soal bensinnya. Jadi, seperti biasa, kalau pengen buka tinggal tekan aja, terus buka. Tapi dia nggak ada cover yang diputer-puter buat kita buka atau tutup lubang bensinnya. Jadi tinggal ke pom bensin, colok aja, nggak usah buka atau tutup apa-apa. Nah, buat yang penasaran, tangki mobil ini, si Ford Mustang Dark Horse, itu sekitar 60 literan kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kalian pengen full tank mobil ini, kalau pakai bensin oktan tinggi ya, yang 98 gitu, sekitar 15.000 kan ya? 60 kali 15, jadi sekitar 900.000 sampai 1 juta rupiah. Tergantung belinya kapan dan di pom bensin merek apa. Nah, kalau yang penasaran sama konsumsi bensinnya, sebenarnya kita nggak tahu, tapi buat bayangan aja nih ya. Kemarin gue cobain Ford Ranger Raptor yang mesinnya 3000 cc V6 turbo bareng sama JJ di situ. Dan kita geber-geber segala macam, gak memperhatikan soal keiritan sama sekali. Tebak kita dapat berapa?
1:5,2. Ya, 5,2 km per liter di Ford Ranger Raptor yang V6. Mobil ini mesinnya lebih gede, 5000 cc, silindernya lebih banyak, 8 silinder. Jadi, kalau secara logika jangan harap lebih irit ya. Oh ya, ngomong-ngomong Raptor, ada gosip kalau Ford lagi bikin Ford Mustang Raptor. Itu Mustang buat performance off-road. Layak ditunggu nih, buat nemenin Porsche 911 Dakar sama Lamborghini Huracan Sterato. Nah, ini bagian belakang dari Ford Mustang Dark Horse. Dan pastinya bagian yang paling menyita perhatian kita semua adalah desain bagian belakang yang kayak habis dipukul gini terus kayak penyok ke dalam. Kayak habis ditabrak forklift kali ya. Jadi mungkin banyak yang nanya, ini ditabrak apaan habis penyok begini? Enggak, ini bukan penyok gara-gara ditabrak, emang gini. Jangan samain sama Mobilio ya. Jadi bentuknya emang cukup unik gitu ya. Dan dia masih ada beberapa ciri khas Mustang seperti 3 lampu rem di masing-masing sisi. Tapi baik lagi emang desainnya tuh kayak didorong ke dalam gitu di bagian tengahnya. Sementara bagian atas bawahnya sih standar aja. Dan sama seperti lampu depan, di lampu belakang ada animasi begitu kita lock atau unlock mobil ini. Nah, lagi-lagi di belakang ada logo Dark Horse. Ini logonya sih serem banget ya, asli. Nah, buat Mustang Dark Horse ini, dia ada spoiler sebagai standar, tapi kalau misalnya kita pilih handling package, kita bisa pilih spoiler yang lebih gede lagi. Kalau misalnya ini kurang gede ya. Nah, di kaca belakang itu ada lagi-lagi tribute buat Mustang-Mustang lama. Jadi ada siluet gambar Mustang generasi pertama sampai ke-7. Keren ya, ini kayak di Nissan Z yang baru. Ada tulisan since 1969, ini juga kurang lebih tribute yang sama. Kita buka bagasinya iseng di sebelah sini. Bagasi biasa ya. Standar, ada speaker, terus di bagian bawahnya ini ada space lagi, dan ada pompa ban. Tapi nggak ada ban serep. Udah itu aja. Oke, kita tutup. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat, karena ini adalah yang mesin V8, knalpotnya gede-gede. Dan asli semua nih. Gokil. 4 knalpot di belakang dan... Aduh. Sebelum kita masuk ke dalam, ayo kita dengerin suara mobil ini waktu cold start. Sekarang kita masuk ke bagian dalam Ford Mustang Dark Horse. Dan pas kita buka, di door seal-nya ada tulisan Mustang Dark Horse di kiri sama di kanan. Tapi nggak cuma itu, di bagian dashboard yang dekat engsel pintu kanan kiri ada siluet logo kuda Mustang. Tapi bagian supir lebih spesial lagi karena ada siluet dari bodi samping atau profil samping mobil ini, Mustang generasi ke-7. Di bagian dalam, kalau desain dashboard sebenarnya kalau dibanding sama generasi sebelumnya, Mustang yang kemarin, kalau Mustang kemarin itu ada beberapa elemen klasik dari Mustang yang klasik juga gitu ya. Misalnya Mustang tahun 67 gitu-gitu. Ini lebih ke modern, layarnya gede, segala macam, dan bahan-bahan juga sedikit lebih bagus. Kalaupun ada satu elemen klasik, paling di sekitar sini ya. Ini mirip sama Mustang lama, dan nuansanya adalah campuran warna biru sama hitam. Birunya pun biru gelap gitu ya. Dan kalau misalnya bicara bahan-bahan, sebenarnya standar aja sih. Bagian atas empuk, terus ada kulit, terus ada trim kayak carbon fiber di sini. Tapi ke bagian bawah itu udah plastik-plastikan. Kalau kalian expect mobil miliaran pasti bahannya bagus semua, belum tentu. Nah, lanjut lagi, khusus buat Mustang Dark Horse yang ini dia pakai jok Recaro yang udah jadi standar. Tapi ada beberapa hal. Jadi karena mobil ini kan didesain buat orang Amerika, jadi orang Amerika kan badannya gede-gede, jangkung-jangkung gitu ya. Jadi ini ruangannya lega banget, dan mungkin dia nggak terlalu meluk atau ngebekep kita, tapi ini masih nyaman dan leluasa buat bergerak. Terus pengaturannya, maju mundurnya elektrik, terbat tegaknya manual. Plus, kan ini mobil 2 pintu dengan pintu yang panjang gitu ya. Berarti sabuk pengamannya juga mundur, karena pilar B-nya juga mundur. Nah, di masing-masing jok itu kayak ada sejenis slot gitu ya. Biar sabuk pengamannya tuh bisa masuk ke situ, dan kita bisa masang itu lebih nyaman. Jadi biar sabuknya tuh nggak kena ke leher kita. Kan itu feelingnya nggak nyaman ya. Cuma ini slotnya ini agak-agak nggak berguna sih kalau boleh jujur nih. Biasanya gue udah sangkutin nih sabuk pengaman ke slotnya. Terus kita tarik nih biar bisa dipasang gitu ya. Kita tarik, iya. Ini begini, set. Oke.
Ini masih belum nyangkut, maaf, bentar. Iya, masuk dong. Ah, nah, udah nih, udah nyangkut ya. Kita nyetir gitu, ngeng. Udah berhenti, kita rilis. Dan dia tuh langsung copot lagi dong. Jadi tiap kali masuk tuh kita harus gini nih. Soalnya kalau misalnya itu nggak kita masukin ke slotnya, nih, ini sabuk pengaman bisa kena leher. Dan ini nggak nyaman. Jadi harus dimasukin tuh. Jadi ya kayaknya yang ini agak kurang dihitung-hitung deh. Ya udah lah ya. Oke, sekarang kita bahas setirnya. Dia flat bottom, jahitan biru gelap, dan ada beberapa tombol di sini. Jadi sebelah kiri ini buat ada sama pilih-pilih driving mode-nya. Sebelah kanan ini buat volume, multimedia gitu-gitu. Dan karena ini mobil Amerika, lampu sen sebelah kiri, wiper sebelah kanan, dan buat nyalain lampu depan gitu ada di putar-putaran dekat dengkul supir, sama buat tombol buka bagasi ada di sekitar sini juga. Nah, lanjut ke bagian tengah. Gue agak sayang sebenarnya toggle switch yang kayak di Mustang lama itu udah nggak ada di sini, diganti sama tombol-tombol biasa. Tapi untungnya buat volume, power, terus buat defogger gitu-gitu. Dan ada tombol yang logonya kayak kuda. Ini adalah tombol buat ngatur mode custom. Dan buat nyala sama matiin mesin tombolnya ada di sini pakai warna merah. Keren ya. Plus sekarang kita ada di Mustang Dark Horse yang transmisi otomatis. Dia punya 10 gigi, tapi ada juga yang manual 6 percepatan. Dan transmisi ini buatan oleh, kalau BMW kan biasa pakai transmisi buatan ZF, Toyota biasanya buatan Aisin. Nah, si Ford Mustang Dark Horse ini pakai transmisi yang manual dan otomatis, itu buatan Tremec. Cup holder sama ini. Kalau kalian pikir ini rem tangan konvensional, kalian salah. Ini rem tangan elektronik. Iya, tapi bentuknya emang kayak rem tangan tradisional. Jadi cara ngaktifinnya tuh kayak gini. Jadi misal kita pengen pasang rem parkir ya, kita tarik. Dan ini kuat loh. Ada perlawanannya gitu. Enak, mantep. Terus kalau kita pengen rilis parking brake-nya, tekan aja. Set. Langsung rilis. Gokil sih. Dan nggak cuma itu fungsinya. Nanti gue bakal jelasin lebih lanjut pas kita bahas layar tengahnya. Nah, di sini ada laci. Kecil ya, cuma ada 12 volt, udah gitu doang. Dan tepat di depan penumpang ada tulisan Dark Horse dengan serial number untuk nandain mobil ini tuh serial produksi keberapa. Sekarang kita mau utak-atik panel instrumennya dulu. Jadi dia ada macam-macam desain dan ada beberapa yang unik khusus di generasi ini. Jadi gini, misalnya kita utak-atik di desainnya di mode custom gitu ya. Kita bisa utak-atik semuanya termasuk desain instrumennya. Jadi ada mode normal ya cuma kayak tachometer, speedometer lingkaran, seperti itu selesai. Habis itu kita switch ke mode sport. Dia bentuknya kayak grill Ford Mustang yang lama. Malah mungkin kayak grillnya Ford Mustang Mach E gitu ya. Itu yang Mustang listrik tapi crossover. Itu Mustang atau bukan dah. Ya udahlah ya. Lanjut lagi, ada mode race track. Jadi di mode race track ini dia tuh tachometernya lebih gede, speedometernya dikecilin, dan kalau kita lagi ngebut posisi gigi tuh lebih diutamakan gitu ya. Ini kayak tachometer atau desain instrumen di Ford GT ya, supercarnya Ford itu ya, yang pakai mesin 3500 cc V6. Keren banget sih. Terus ada mode calm. Ya jadi informasinya dikecilin, cuma ada tachometer sama speedometer dan udah selesai gitu doang. Tapi ada 3 mode khusus buat generasi ini. Jadi ada mode klasik. Ini ngacu sama desain instrumen di Ford Mustang tahun 67 sama 68. Ring chrome-nya, terus fontnya, jarumnya itu benar-benar klasik Mustang banget. Ada juga pilihan Fox Body. Ya, lagi-lagi ini dari Mustang Fox Body tahun 87 sampai 93. Dan ini keren nih. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi kayak gini, biasanya normal kayak tulisannya putih, backgroundnya hitam gitu-gitu. Tapi kalau kita nyalain lampu mobil ini, dia berubah. Tulisannya jadi lampu kayak lampu fosfor gitu ya, hijau fosfor gitu. Ini attention to detail yang cukup keren kalau boleh gue bilang. Dan terakhir ada model instrumen atau speedometer Mustang SVT Cobra. Jadi kalau misalnya lagi dimatiin lampunya, backgroundnya putih, tulisannya hitam gitu-gitu. Tapi kalau kita lagi nyalain lampu mobil ini, berubah. Jadi backgroundnya hitam, tulisannya atau angkanya berubah jadi kayak kebiruan gitu ya. Ini keren sih. Kalau gue sih demennya SVT Cobra. Kalian demen yang mana? Coba komen di bawah ya. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi kan udah instrumen, sekarang driving mode-nya. Gue suka banget sama animasi driving mode di Ford yang paling baru. Everest, Ranger Raptor,
Mustang, semua gue suka. Kenapa? Karena animasinya keren. Jadi contoh, ini mode normal, ya cuma Mustang berjalan seperti biasa ya. Terus ada mode sport, iya, wih Mustangnya belok jadi warna biru. Mode track, Mustang merah lagi belok di sirkuit. Drag strip, wih Mustang warna putih lagi burnout ya di garis start balapan drag gitu. Ada juga mode slippery nih, slippery, ya Mustang lagi jalan di jalanan becek gitu ya. Dan ada mode custom, ya. Jadi sesuai namanya, mode custom ini bisa kita setting-setting sesuka hati kita. Dan banyak yang bisa kita setting. Jadi kita tentuin di tombol yang berlogo Mustang atau kuda ini ya, kita tentuin. Nah, kita bisa ubah-ubah kayak misalnya driving mode-nya mau yang normal, sport segala macam, driving mode, suspensi bisa diubah kayak terserah kita lah mau apa aja. Tapi di sini pilihannya cuma normal doang ya. Steering mau yang sport, normal atau comfort gitu-gitu. Terus ada juga traction control, bisa mati atau bisa nyala. Terus knalpotnya. Nah, uniknya knalpot ini dia ada beberapa settingan. Ada normal, sport, racetrack, sama quiet. Ya, ada mode quiet. Jadi kalau di mode quiet, mesin ini atau mobil ini akan dimingkem gitu, dibikin mingkem. Jadi biar nggak keras-keras amat. Misalnya pas pagi-pagi mau berangkat kemana gitu, biar nggak terlalu ganggu tetangga. Lucu juga sih. Ntar kita dengerin gimana mobil ini di mode normal. Habis itu kita lompat gimana suara mobil ini di mode yang paling keras deh, racetrack. Sekarang langsung kita ubah ke mode quiet. Bakal semingkem apa ini mobil? Coba denger deh. Gimana? Kentara nggak bedanya? Ya jadi ada 4 mode, normal, sport, racetrack, sama quiet. Itu buat knalpotnya. Terus ada pilihan buat nyalain auto start stop gitu ya. Dan ada pilihan juga buat cluster atau instrumen yang mau seperti apa. Keren sih. Dan baik lagi, kalau misalnya tadi gue bilang kan mobil ini punya beberapa party trick atau hal-hal keren yang cuma dipunyai di Mustang ini. Jadi gini, mobil ini pertama dia punya feature line lock. Ini buat apa? Jadi ini biar mobilnya bisa burnout. Jadi kalau fitur line lock ini kita aktifin, rem depan itu bakal engage atau bakal ngunci, dan rem belakang itu nggak di apa-apain. Jadi tetap bisa muter gitu bannya. Terus kita masuk gigi dan rem gas, mobilnya bakal burnout di misalnya kayak di racetrack gitu ya, di track balap. Kalau misalnya pengen drag gitu, dia bakal burnout biar ban belakangnya anget dan kita bisa dapat traksi maksimal karena bannya anget, dan harapannya bisa launchingnya tuh optimal gitu. Sebutin mobil mana lagi yang ada feature burnout dari sananya selain Ford Mustang sama Dodge Challenger gitu. Gua rasa nggak ada lagi. Emang karakteristik mobil muscle Amerika tuh begini ya. Dan nggak cuma itu, nggak cuma itu. Tadi gue bilang masih ada hal menarik tentang rem tangan ini. Dia ada drift brake. Ya, jadi kalau kita nyalain feature drift brake ini, kita lagi ngebut gini ya, terus kita tarik ini, set, dia bakal ngunci roda belakangnya untuk sementara sampai kita lepas dan kita bisa drift gitu. Ini balik lagi, ini hal yang sebenarnya fungsional sih enggak, tapi keren. Ini bukti kalau Ford ingin mobil ini digunakan untuk bersenang-senang. Ini gokil sih asli. Gue nggak pernah lihat feature drift brake sama line lock di mobil sport lain selain dari mobil ini. Rem parkir elektronik buat drift brake. Gokil sih asli, gokil. Gue nggak nyangka Ford tuh kepikiran bikin ginian. Ini Mustang Dark Horse nih no play lah, bukan main-main. Lanjut lagi, kita juga bisa mainin ambient light mobil ini. Oke, itu biasa, tapi yang sedikit di atas ekspektasi adalah kita bisa atur warna dari misalnya kayak aksen-aksen kayak icon gitu-gitu. Itu bisa kita atur sesuka hati kita dan pilihan warnanya beragam. Lucu juga sih, jadi nggak cuma ambient light, tapi menu di layarnya juga kita yang atur, terserah mau ngapain.
Nah, sekarang si Ford Mustang ini udah pakai sistem Ford Sync 4 dan bagus, lumayan responsif, dia lengkap ya. ADAS-nya juga lengkap, ada adaptive cruise control, lane keep, segala macam, semuanya ada. Bahkan dia udah punya Apple CarPlay dan Android Auto. Cuma ada sekian hal menarik di bagian settingannya. Jadi, kalau kita masuk ke menu setting, kita bisa lihat ada menu 30 menit atau 30 menit max idle. Jadi, kalau kita nyalain mobil ini dan 30 menit kita nggak ngapa-ngapain, mobil ini bakal mati sendiri. Lanjut lagi, ada mode quiet start atau quiet mode gitu ya. Jadi kalau kita aktifin mode ini, knalpotnya bakal seperti gue bilang tadi, dibikin mingkem biar nggak terlalu keras gitu. Ya, baik lagi berguna sih kalau misalnya harus bangun pagi-pagi pakai mobil ini, nggak pengen bangunin anak istri, tetangga gitu-gitu. Pakai quiet start biar nggak terlalu kentara lah soal knalpotnya. Cuma tetap aja Mustang V8 gitu loh, mau sediem apa sih? Oke, lanjut lagi. Dan lucunya di sini tetap ada menu remote start. Kita bisa aktif atau nyalain, aktif atau matiin remote startnya. Tapi tadi gue udah kasih lihat di kuncinya, gak ada tombol remote start. Jadi gimana mau nyalain coba? Aduh, nggak ngerti deh, nggak ngerti. Tapi sama seperti beberapa mobil modern, gue agak menyayangkan kenapa settingan AC-nya itu harus hampir semuanya di layar. Jadi buat ngatur dual zone climate controlnya, ngatur kipasnya, temperatur, itu semua di layar. Paling nggak semua menu AC-nya itu ada di bawah, jadi ya nggak terlalu ngubek-ngubek menu lah buat nyari settingan AC-nya ada di mana. Ya, jadi itu dia interior bagian depan si Ford Mustang Dark Horse. Jelas lebih modern, mungkin kesan klasiknya nggak sekuat yang lama, tapi gue sangat senang ada beberapa sentuhan yang sedikit throwback ke pendahulu-pendahulunya, dan ada beberapa mainan yang benar-benar ditujukan buat kita bersenang-senang dengan Mustang ini. Ada drift brake, ada line lock, dan kita bisa atur-atur kayak aksen di ikonnya gitu-gitu. Dan bahkan rem tangan ini aja dengan bentuknya seperti ini, pada rem tangan elektronik, gue sih seneng banget ngelihatnya. Tapi andai manual, dan ingat kita bisa pilih manual atau otomatis di Ford Mustang Dark Horse ini. Sekarang mungkin kita lihat bagian belakangnya ya, bentar aja. Sekarang gue pengen masuk ke jok bagian belakangnya, dan ini jok depan itu udah gue geser semaju mungkin, dan ya udah. Iya. Aduh, susah amat sih. Mungkin geser ke sebelah kanan kali. Aduh, sakit lagi. Aduh. Iya. Kalau mau jujur ya, ini punggung sih kena semua. Jadi nyandirnya sebenarnya enak, tapi kepala ini nggak enak. Ini udah kaca nih. Aduh, mana mentok lagi. Tinggal 178, seperti gue bilang, kepala mentok. Tapi punggung nggak apa-apa, bener deh. Terus kalau jok depan ini kalau misalnya agak maju dikit aja, bentaran doang nggak apa-apa deh. Tapi kalau lebih lama lagi, mending nggak, makasih. Di belakang sini kita masih dapat sabuk pengaman ya. Bagus. Sama kayak di depan. Terus nggak ada armrest, nggak ada headrest. Speaker juga nggak ada. Cup holder pun nggak ada. Jadi ini benar-benar cuma biar para suami yang beli mobil ini bisa bilang, ini mobil 4 pintu, bisa buat anak-anak. Bisa doang. Nyaman mah enggak. Sama jok belakang bisa dilipat rata lantai ya kalau mau. Aduh, gila. Sempit. Ya, ini dia Ford Mustang Dark Horse. Percaya nggak kalian, kalau gue bilang Ford Mustang sekarang adalah satu-satunya muscle car Amerika yang masih memakai mesin V8. Gue ngomong gini bukan tanpa dasar. Ingat, sekarang Dodge Challenger yang kalian kenal, Demon, Hellcat, itu udah ganti generasi dan udah nggak pakai mesin V8 Hemi yang bisa 800 atau mungkin 1000 tenaga kuda itu. Kan yang terakhir tuh di Lasco atau Skatpack gitu ya. Sekarang udah nggak ada, udah ganti mesin jadi elektrik atau mesin inline six. Udah nggak ada lagi. Challenger udah nggak gitu lagi. Charger juga sama, udah nggak begitu lagi. Chevrolet Camaro juga udah mati dari lama. Sekarang tinggal sisa Ford Mustang aja. Dan untungnya Ford tetap menjaga resep Mustang tetap tradisional. Mesin di depan, transmisi manual atau otomatis, penggerak roda belakang, dan sisanya urusan kita menjinakannya. Di sini skill kita diuji buat jinakin mobil bertenaga 500 tenaga kuda lebih ini. Dan serius deh, kalau misalnya kalian masih mikir-mikir, aduh gue pengen Ford Mustang baru deh, EcoBoost atau yang GT ya, atau mungkin yang Dark Horse ya, lu pengen Ford Mustang EcoBoost. Lu yakin pengen Mustang yang suaranya kayak kuda sirkus, sementara lu bisa dapetin sebuah Mustang yang suaranya kayak kuda perang yang siap menerjang musuh.
Yakin lo pengen kuda sirkus dibanding sama kuda perang ini? Masa iya sih? Dan untungnya, kalau misalnya kalian pikir muscle car Amerika kayak Ford Mustang itu cuma jago lintasan lurus doang, yang ini enggak. Kita udah dikasih beberapa peranti pinter kayak suspensi multimatic, terus misalnya track apps segala macem, biar kita bisa menikmati track day di sirkuit, misalnya Mandalika atau Sentul, dengan lebih proper dan gak kalah sama mobil sport dari Eropa, Jepang, dan negara-negara lainnya. Dan dia tetap membayar tribute atau penghormatan kepada pendahulunya dengan instrumen dari Fox Body, Mustang Classic, SVT Cobra, dan dia masih berbentuk seperti Mustang yang kita kenal. Intinya adalah kalau kalian punya 3,5 miliar nggak tahu kepake buat apa, beli aja mobil ini. Ingat, belum tentu mobil kayak gini di era sekarang, dikit-dikit turbo, supercharger, hybrid, elektrifikasi segala macam, belum tentu mobil kayak gini akan ada atau berusia panjang ke depannya. Kalau kalian cukup beruntung, ambil.